Orang bersaksi, ngaku-ngaku, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain titik-titik, ya, dan titik-titik. Begini judulnya, titik Yesus hanya titik-titik. Bertobatlah Bapak. Sekali lagi, titik-titik. Titik. Melawak United ini udah kelihatan gobloknya kan. Titik-titik. Titik. Kok kamu larikan ke titik? Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya umatnya jadi rebutan titit, sahabat. Astaga. Sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang yang sedang rebutan titit ya. Astaga. Ini super duper kopla dan sangat menghibur ya sahabat semuanya. Jadi para oten ini tidak akan pernah berhenti untuk menghibur kita semua ya sahabat. Mereka ini sangat lucu, bego, dan kopla ya. Oke sahabat, jadi beberapa hari terakhir ini saya jarang upload ya, karena ada beberapa hal kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi kelakuan para oten ini terus saya pantau. Nah ini udah klimaks sekali ini ya koplaknya. Karena mereka ini kompak itu. Kompak untuk membahas titiknya Eus gitu. Astaga. Aduh, Masya Allah ya. Jadi ini sangat menghibur sekali. Bagaimana video ini sampai viral seperti ini. Video ini memang sudah viral, tapi ya perlu juga lah kita ulas di channel ini ya, karena belum afdol rasanya hiburan yang mereka berikan sebelum kita reaction juga ya. Jadi langsung saja ke videonya. Berikut videonya sahabat. Orang bersaksi, ngaku-ngaku, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain titik-titik, ya, dan titik-titik, ya, dan nabinya titik-titik. Nah, ini kan apa ini kesaksian tapi tidak merasakan, tidak mengalami, tidak melihat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kami mengalami, kami melihat sendiri. Ya, karena kami mengalami, kami melihat sendiri. A few moments later. Tentang gambaran Tuhan itu seperti apa sih, Pak? Maksudnya bagaimana ya, Pak? Malang Arsenal. Nah jadi sebetulnya kalimat titit-titit ini sudah dimulai oleh Sincop Papincopi dulunya ya, udah lama sekali ya. Sebetulnya dia mau menghina atau mengejek syahadatnya orang Islam gitu kan, dan membandingkannya dengan kesaksian di dia gitu, di Oten. Saya bersaksi tiada Tuhan selain titit-titit. Nah jadi titit-titit itu ternyata titit-titit sahabat ya. Astaga. Jadi baru sekarang saya ngeh gitu, setelah pendeta Hendritan dan siapa itu yang perempuan itu yang ngomong titit-titit juga, baru saya putar lagi videonya Sincop Papincopi ini. Ternyata maksudnya titit-titit sahabat ya, bukan titik-titik ya. Dengarkan lagi. Astagfirullah. Nah sekarang viral lagi masalah titit-titit ini gitu. Ya sebetulnya pendeta Hendritan ini mendapat pertanyaan yang unik juga ya daripada apologet Islam tentang Yesus menikah gitu. Tapi jawabannya tentang Eus gitu. Nah berikut videonya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya pendeta Henry Tandianta mau menjawab pertanyaan saudara-saudaraku umat muslim ya. Saya akan memakai bahasa yang mudah dimengerti. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Begini judulnya, titik Yesus hanya aksesoris. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya itu sudah empet atas pertanyaan saudara-saudaraku umat mu'alaf. Mungkin ini memang mu'alaf apem ya. Ya, masih aja nanya, Pak Pendeta HTD, itu Yesus itu menikah ya? Titik
Yesus hanya aksesoris. Ya, tunjukkan ayat Alkitab yang bisa membantah bahwa Yesus itu tidak menikah katanya. Maka saya judulnya titit Yesus hanya aksesoris. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Melawak United ini memang bikin malu aja ya. Ya tapi nggak apa-apa ya. Karena malunya mereka itu adalah hiburan kita gitu. Malunya mereka itu adalah bahagia kita. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja mereka ini bikin malu Oten sendiri gitu kan. Karena hiburan yang luar biasa ini. Tidak akan pernah kita dapatkan di layar TV gitu. Hanya bisa kita dapatkan ya di layar tancap ini. Jadi sahabat semuanya, di awal video dia sudah memplesetkan ucapan salamnya assalamualaikum gitu. Ya lazimnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini adalah salam orangnya Islam gitu ya, salam umat Islam gitu. Nah dia plesetkan bunyi salam ini gitu. Assalamualaikum warabbani Yesus katanya. Ini ikut-ikut MKC dia ya. Udah kangen kayak ini. Mungkin mau reunian di Hotel Prodeo ya. Jadi dia tidak hanya memplesetkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi assalamualaikum warabbani Yesus, tapi dia juga menghina, melecehkan Tuhannya sendiri gitu. Meskipun dia katakan saya tidak merendahkan Tuhan Yesus katanya. Tapi kan dengan ucapan dia yang mengatakan Tuhannya bertitit itu kan itu sangat merendahkan Tuhan gitu ya. Nah makanya oten-oten yang lain jadi panik gitu. Ya panik lah karena pertanyaan Yesus menikah dijawab dengan titit Yesus. Ya siapa yang nggak panik gitu kan. Ya salah satunya adalah wanita berikut ini. Buat Pak Henry Tan, bertobatlah Bapak ya. Karena Anda itu sudah keterlaluan. Ketika ada orang yang bertanya, apakah Yesus menikah? Kok kamu larikan ke titit? Ini otak Anda itu dari mana? Kau itu nggak punya sopan santun. Kau itu pendeta apa? Sedangkan sama orang tua kita saja untuk membicarakan tentang alat kelaminnya, itu kita kasar loh, nggak sopan loh. Kalau Yesus ditanya tidak menikah, kan masih banyak jawaban. Tunjukkan dong kalau memang di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan Yesus menikah. Sebab Yesus memang datang ke dunia untuk memberikan kasih karunia keselamatan, untuk pengampunan, bukan untuk menikah. Kenapa harus lari ke situ, Pak? Sebenarnya saya itu sudah empet atas pertanyaan saudara-saudaraku umat mu'alaf. Mungkin ini memang mu'alaf apem ya. Ya, masih aja nanya, Pak Pendeta HTD, itu Yesus itu menikah ya? Kalau Yesus ditanya tidak menikah, kan masih banyak jawaban. Tunjukkan dong kalau memang di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan Yesus menikah. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Titit Yesus hanya aksesoris. Kok kamu larikan ke titit? Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Kalau sudah begini ya fans MU melawak United pada ngumpet nih. Mereka tidak mau bersuara ini ya, ngumpet semua. Tapi kalau masalah surganya Islam yang mengatakan di dalam surga itu ada 72 bidadari, wah mereka langsung nongol itu ya, bahas lendir lah, inilah seks lah segala macam. Tapi kalau masalah ini EOS ya. Astaga. Mereka pada ngumpet gitu. Yang saya herankan begini ya sahabat, karena keotenan mereka ya, ke orang tuluan emang nekat mereka ini, mereka itu tidak segan-segan membahas alat kelamin atau menyebut alat kelamin yang ada pada Tuhannya gitu. Ini yang salutnya saya. Heran tapi salut juga gitu ya. Yang satu udah ngomong titit, yang mengomentari juga bilang lagi, masa Tuhan bertitit, ngomong gitu ya. Ya mungkin mengomentari cukup dengan hiasan lah ya, nggak perlu diulang lagi katanya itu gitu. Tapi ya mereka mulutnya itu udah terbiasa ngomong itu gitu kan. Sama kayak murtadin, karena mereka pindah agama kalau bukan karena duit ya karena titit gitu kan. Astaga. Nah jadi itu lucunya mereka, lucu dan nekat gitu ya. Itulah Oten. Nah ini perempuan ini sahabat, dia hanya mengomentari itu saja, bertobatlah. Kalau dia memang tahu jawabannya, kenapa dia tidak jawab gitu? Nah padahal
kita selalu mendengar jawaban-jawaban mereka ketika ditanya tentang ketuhanan mereka, selalu mereka katakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi ketika ditanya tentang kemanusiaan Yesus yang 100% itu menikah apa tidak, mereka langsung lupa ingatan, sahabat. Ini lucunya mereka. Ketika mereka berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, maka ingat ya, harusnya ingat. Sebagai manusia yang normal, Yesus itu dijelaskan dalam kitabnya, dia sangat patuh pada kehendak Bapa. Ya, di antaranya tentu saja untuk tidak hidup sendiri. Lihat lagi Kejadian 2 ayat 18. Ya, Kejadian 22 sampai 23. Dan Yesus tidak pernah pula menyebutkan bahwa dirinya termasuk dalam kelompok laki-laki yang memilih untuk hidup sendiri. Lihat lagi Matius 19 ayat 11 sampai 12. Tidak perlulah saya bacakan, Anda sajalah yang membacakan. Ini kan kitab Anda, ya kan. Nah, harusnya si perempuan tadi menjelaskan itu gitu ya. Tadi dia katakan bahwa kenapa harus ke titik jawabannya, katanya. Kan ada jawaban yang lain, bahwa Yesus itu datang ke dunia memang bukan untuk menikah. Kalau Yesus ditanya tidak menikah, kan masih banyak jawaban. Tunjukkan dong kalau memang di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan Yesus menikah. Sebab Yesus memang datang ke dunia untuk memberikan kasih karunia keselamatan, untuk pengampunan, bukan untuk menikah. Kenapa harus lari ke situ, Pak? Nah, ini kan kontradiksi dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka, dan juga dengan apa yang sudah mereka utarakan selama ini, bahwa Yesus itu 100% manusia. Kalau 100% manusia, ya berarti normal kan? Sebagai manusia normal ya menikah. Makanya ada orang bilang ada manusia tapi tidak menikah, itu abnormal, tidak normal katanya. Sebagai manusia normal ya pasti menikah. Ya, kalau tidak percaya baca lagi lah kisah dia dengan Maria Magdalena itu ya. Itu Maria Magdalena itu siapa? Nah, itu harusnya Anda jelaskan kalau Anda ingin membantah bahwa Yesus tidak menikah. Berarti kan dia betul-betul tidak paham dengan kitabnya. Dan umat tidak bisa dibohongi, karena tertulis kan. Dan sejarah juga mencatat bahwa Yesus itu punya istri gitu, menikah. Lah, yang dikomentari bukannya menambahi jawaban atau memperjelas jawaban sebenarnya dari pertanyaan Yesus itu menikah, malah mengomentari us gitu. Inilah kelucuan yang tidak henti yang mereka ciptakan setiap hari gitu ya. Ya, kita umat yang berakal ini cukup menonton dan tertawa sajalah. Ini hiburan buat kita semua. Ya, berdoa saja mereka ini panjang umurnya, sehat selalu, dan selalu memberikan kekoplakan hiburan ini ya. Dan selalu memberikan kekoplakan untuk menaikkan, menambah imun kebahagiaan kita. Demikian saja video INEUS ini sahabat semuanya. Sampai jumpa di video INEUS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai kudoakan udelnya bolong. Biarin burung nuri, si burung galang, terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murtadong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerah. Kasihan saya sama si Jepang.